Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara menambahkan subkegiatan pada aplikasi SIPD Penganggaran sehubungan dengan adanya anggaran kegiatan dari dana alokasi khusus yang akan kita inputkan pada SIPD Penganggaran. Perlu kita ingat bersama bahwa tagging subkegiatan nantinya harus mengacu pada surat dari Mendagri terkait dengan pemetaan ataupun jika belum ada surat dari kementerian masing-masing ya. Untuk Puskesmas ini dari Kementerian Kesehatan terkait dengan pemetaan DAK fisik dan non-fisik untuk kegiatan tahun 2025. Baik, kita masuk ke aplikasi SIPD. Jangan lupa SIPD-nya SIPD Penganggaran, SIPD RI kemendagri.go.id. Kemudian kita masuk dengan akun kepala puskesmas masing-masing karena kita akan menambahkan subkegiatan, set operator, dan indikator ya, yang merupakan kewenangan dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Kita masuk dari awal ini, siapa tahu ada yang lupa passwordnya. Jangan lupa yang ada tanda pagarnya ya. Kemudian kita pilih 2025. Ini saya pakai puskesmas salah satu di Kabupaten Cilacap. Kemudian kita masuk ke penganggaran subkegiatan. Nah, di sini masih ada waktu. Kita lihat di sini ada tombol validasi pagu, cetak laporan, dan di tengah biru subkegiatan. Kita tambahkan subkegiatan. Apabila di tampilan Bapak Ibu belum ada tambah subkegiatan, maka segera menghubungi BPKAD masing-masing untuk di setting supaya bisa menambahkan subkegiatan. Karena kalau tidak, kita tidak bisa input subkegiatan baru. Ya, kita coba pilih subkegiatan, SKPD-nya, kemudian pembangunannya kita pilih yang nomor 2. Prioritas pembangunan provinsi nomor 2 yang diingat-ingat yang ada kualitas sumber daya manusia. Kemudian prioritas pembangunan kabupaten juga sama, yang ada sumber daya manusia, ini nomor 4 ya, kualitas hidup SDM berdaya saing. Subkegiatannya karena kita akan masukkan dari awal untuk menu PMT, dan menu PMT itu dipetakan masuk ke pengelolaan gizi. Maka kita panggil ya menggunakan ketik salah satu kata kuncinya, pengelolaan kesehatan gizi masyarakat. Tag belanjanya tidak usah. Kemudian sumber dana diisi dengan BOK. Nah, karena BOK banyak dan ada pemutakhiran dari Kemendagri, harus hati-hati jangan sampai salah pilih ya. Kita pilih yang bawah sendiri. Nah, BOK Puskesmas. Ini untuk yang Puskesmas. Untuk yang Kabupaten pilih yang di atasnya lagi, yaitu BOK Kabupaten. Kita pilih yang Puskesmas. Kemudian kita inputkan pagu anggaran untuk subkegiatan yang akan masuk ke pengelolaan gizi ini. Jadi kita hitung dulu kegiatan DAK kita masuk ke subkegiatan gizi itu berapa ya. Saya isikan jadi PMT, kemudian ada pemantauan gizi ya, kemudian rujukan stunting dan sebagainya yang di tagging ke subkegiatan gizi itu masuk ke sini semua jumlahnya. Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Cilacap, dan karena ini puskesmas maka dirinci lagi ke kecamatan. Semua kelurahan, pilihan bulannya pilih saja dari Januari sampai Desember. Kemudian pagunya ini, pagu sub N+1-nya bisa disesuaikan sama atau di atasnya sedikit. Jumlah dokumen hasil pengelolaannya, indikator keluaran subkegiatannya adalah jumlah dokumen hasil pelayanan. Kita menghitung saja jumlah pekerjaan yang masuk atau di tagging ke dalam subkegiatan pengelolaan gizi ini. Kalau dari puskesmas ini saya lihat ada 6 ya, pembekalan tim, PMT, kemudian belanja PMT bumi leket, gizi kurang, gizi ya, balita gizi, kemudian pendampingan MPASI, rujukan balita, dan kunjungan lapangan pemantauan tumbang.
itu ada 6 berarti ya. Saya tuliskan di sini 6 dokumen. Nah, selesai menambahkan sub kegiatan, kita sekarang melakukan set operator dulu. Ini kegiatan pengelolaan kesehatan gizi masyarakat. Nah, kita set operator, di sini tambah user. Saya klik semuanya saja ya. Nah, kemudian kita tutup. Kemudian setelah itu nanti untuk entry rincian kita harus menggunakan akun operator yang sudah kita setting tadi. Ya. Sebelum entry rincian kita masuk ke indikator, ubah indikator ya di edit kegiatan ini. Nah, perlu kita ketahui untuk program ini masuknya adalah program upaya kesehatan perorangan. Indikator programnya untuk program pemenuhan upaya kesehatan perorangan ini di Kabupaten Cilacap terdiri dari beberapa banyak indikator. Nah, permasalahannya adalah saat ini SIPD 2025 ini error ya untuk salin data dari indikator Renstra. Jadi yang masuk hanya beberapa, tidak semua, dan harus dilakukan input manual gitu. Sehingga nah coba saya input dari Renstra ini ya. Bukan soal ya. Berapa ini? 16, 13. Susahnya. Nah, nih salin data indikator gagal. Kita tidak bisa, kalau dulu gagal tapi kita simpan, itu dia masih bisa keluar indikatornya, tapi yang sekarang ini nggak bisa. Nah, ini malah tulisannya undefinite. Ya, sehingga kita input manual, tetapi permasalahannya hanya ada satu indikator yang bisa kita masukkan di sini. Ya, misalnya saya masukkan indikator A ini ya, kemudian kita tambah indikator ya, apa saja lah ya, kemudian kita tambah lagi seperti itu ya. Paling kita masukkan indikator secara manual. Tapi jika kita ini kan banyak subkegiatannya dalam satu program ini, banyak sekali ya, ada 20, dan setiap indikator manual ini kita masukkan maka akan terlalu banyak. Sehingga kita masukkan saja indikator yang berkaitan dengan subkegiatan yang tadi, pengelolaan gizi masyarakat. Di Renstra, pengelolaan gizi masyarakat itu masuk pada indikator jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar, targetnya 100%. Sehingga kita menggunakan itu saja. Cuma nanti kalau kita isikannya indikator program ini nanti saja terakhir ketika akan melakukan cetak, karena nanti setiap ganti subkegiatan kita input indikator lagi gitu satu-satu. Misalnya ibu hamil berarti jumlah pengelolaan kesehatan ibu hamil, berarti nanti ini diganti dengan jumlah ibu hamil dan sebagainya gitu. Seperti itu ya. Jadi mengetiknya satu-satu nanti sesuai dengan subkegiatan yang berkaitan. Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ininya 100%. Ya. Kemudian kelompok sasarannya diisi dengan, karena ini adalah isi masyarakat ya, maka isinya adalah balita ya, keluarga, masyarakat. Masyarakat di sini termasuk kader ya. Individunya adalah balita. Prioritas pembangunan nasionalnya diisi yang nih, SEMA, menggunakan SDM, tenaga pendidikan, kesehatan. Ini ya. Kemudian untuk indikator keluaran kegiatan, kita klik salin dari indikator output. Kalau ini berhasil ya, salin dari data indikator Renstra berhasil. Nah, tapi di sini nggak muncul. Nanti kita
save dulu, baru muncul dia. Kita isikan dulu yang ini, indikator hasil kegiatan, kita input dengan indikator yang mendukung capaian program. Kalau di kita mendukung indeks pencapaian SPM, targetnya adalah 100%, karena ini sub kegiatannya dari kegiatan ini penyediaan layanan hanya satu kegiatan penyediaan layanan ya, jadi 100%. Kemudian kita simpan. Kita ulang lagi untuk input yang indikator kegiatan tadi karena belum muncul ya. Klik ubah sub kegiatan lagi. Maaf, di sini ya, di tanda pensil yang edit kegiatan. Nah, ini. Nah, di sini ada muncul dua ya. Kita hapus salah satu, kemudian kita edit. Karena kita ini hanya satu puskesmas, maka kita tulis satu saja. Satu upaya. Ya. Maaf. Dihitungnya dari jumlah subkegiatan yang ada di kegiatan penyediaan layanan ini. Ya. Jadi dihitung dulu punya puskesmas ada berapa. Kalau saya hitung ini gizi masyarakat, ibu hamil, kemudian pendidikan dasar, pengelolaan gizi, orang ODGJ, ODMK, kemudian olahraga, lanjut usia, Kespro, surveillance, tuberkulosis, penyakit menular dan menular, lingkungan, malaria, operasional, pelayanan. Jadi ada berapa tadi? 14 ya kalau nggak salah. Nanti dihitung lagi, kalau tidak sesuai silahkan diganti. 14 upaya. Jadi sesuai dengan kegiatan masing-masing ya. Kemudian ini kita simpan lagi. Sudah, kita lihat tampilannya ya, meskipun kita belum entry rincian, tapi kita lihat tampilan bagian tolok ukurnya, bagian indikatornya. Kita klik di sini RKA rincian belanja. Nah, kita lihat. Ini sudah sesuai, pelayanan gizi masyarakat, sumber dananya sudah betul dan fisik ya, box puskesmas ini harus dicek ya. Ini memang SPM kosong karena bukan merupakan indikator SPM yang sini ya. Kemudian waktu lokasinya sudah benar, Kabupaten Cilacap di Luhur. Waktu pelaksanaan Januari, kelompok sasarannya ini sudah, alokasi ini. Nah, nanti ini diisi dengan manual ya, karena tidak langsung tercover. Padahal sebenarnya kita sudah menginput tadi ya, alokasi dananya. Malah 2026-nya ada ya. Tapi yang 2024 dan ini, karena ini belum diinput yang 2024, 25 ya. Kalau yang 2024 nanti kita edit manual. Capaian programnya adalah ini jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ya. Maaf, jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Nanti saya akan bagi nama nomenklatur indikator masing-masing ya supaya tidak keliru. Targetnya 100%, dana yang dibutuhkan nanti kalau sudah diinput pasti ini ada angkanya. Kemudian ini sudah betul jumlah dokumen hasil pengelolaan gizi. Ini sama dengan yang keluaran subkegiatan. Bedanya hanya yang di bawah ini tidak ada targetnya, sedangkan yang di atas ini ada targetnya. Ya. Kemudian hasilnya adalah hasil kegiatan tadi. Faktor rujukan yang 14 upaya layanan tadi. Ini sumber daya sudah betul, ini keterangan memang kosong. Kalau sudah seperti ini tampilannya berarti sudah sesuai ya, hanya tadi indikator programnya, capaian programnya ini perlu kita perbarui ya. Nah, nanti di sini nama kapusnya masing-masing. Nah, nanti kita akan mutakhirkan, sementara input dulu menggunakan akun kepala puskesmas lama, nanti sambil bertahap diperbaiki oleh BPKAD untuk usulan input yang dengan akun kapus baru gitu ya. Saya kira ini nanti kita lanjutkan dengan entry rincian per RKA-nya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.